warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mau saya tanyakan tentang badal haji ya, tadi karena Ustadz menyebut tentang haji. Bagaimana saya terlahir dari orang tua yang buta huruf, juga agamanya hanya KTP gitu ya. Jadi mungkin sholatnya ketika ya belum sholat lah gitu. Pernah sholat belajar tapi ya orang Jawa kan rubuh-rubuh gedang gitu. Kalau seandainya misal saya diberi umur panjang atau diberi kesempatan untuk berangkat haji kembali, apakah saya berkewajiban membadalkan orang tua saya itu atau untuk diri saya sendiri kembali? Karena kan ada hadis yang mengatakan haji pertama dan berikutnya ada pengampunnya kalau nggak salah, dan ada juga kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sholat nggak? Dulu sholat nggak? Dulu sih enggak Ustadz, ketika nggak sholat. Enggak sholat. Terus ketika saya sudah ya sedikit belajar agama, pernah saya ajari ya ikut sholat saya rubuh-rubuh gedang. Terus saya kemudian merantau, ya enggak sholat lagi begitu. Jadi waktu akhir hayatnya enggak sholat karena saya tidak menunggui. Beliau berarti sepanjang itu sering meninggalkan sholat atau hampir nggak pernah sholat? Ya lebih banyak tidak sholatnya karena memang ilmu itu waktu itu belum sampai ke orang tua, ya mungkin ke orang tua karena bodoh gitu ya, mungkin kalau dalam dia buta huruf, dia tidak mengaji gitu. Baik. Wallahu alam. Justru acuan kita adalah sholat atau tidak itu Pak yang lebih penting untuk diperhatikan. Karena kalau sampai dia dalam posisi nggak pernah sholat, maka statusnya bukan muslim, statusnya non muslim. Dan kalau non muslim, jangankan dibatalkan haji, didoakan aja tidak boleh. Sehingga kita mendoakan, ya Allah ampuni dia, itu tidak boleh karena statusnya non muslim. Cuman kita tidak sedang menilai yang bersangkutan, hanya saja begini, fokus pada badal haji. Untuk orang yang tidak punya kemampuan finansial sampai yang bersangkutan meninggal, berarti status orang ini tidak punya istita'ah sampai meninggal. Maka orang tersebut tidak wajib haji, dan oleh karena itu tidak perlu dibatalkan haji. Yang kedua, untuk orang yang dia punya kemampuan secara finansial tapi tidak mampu secara fisik, orang seperti ini boleh dibatalkan haji. Coba kita lihat di sini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ini. Bukan ini. Ini contoh hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kana al-Fadl ini siapa, Pak? Saudaranya Ibnu Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Kana al-Fadl radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at imra'atun min Khath'am. Kemudian datang seorang wanita dari Bani Khath'am. Tastaftihi, meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita dari Bani Khath'am, dan ini peristiwanya ketika haji wada. Fadl ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang wanita dari Bani Khath'am meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'al al-Fadlu yanzuru ilaiha. Lalu Fadl memandangi wanita tadi.
Wa tanduru ilaihi, dan wanita tadi juga lihat ke arah Fadl karena sama-sama masih muda. Sing wedok sing enom, sing lanang sing enom, begitu ketemu saling memandang. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadli, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya Fadl dipalingkan. Diplengos ini Mas. Masya Allah. Nanti ibu-ibu kalau suaminya kayak gitu ya, pegang ubun-ubunnya terus diputer gitu. Loh kok gini tak Bu? Nah, sunnah Rasulullah SAW. Nah, timbangannya bapak nyawang-nyawang, pegang ubun-ubunnya puter gitu. Ila syikil akhar, ke arah yang lain. Wajahnya Fadl dipalingkan oleh Nabi SAW ke arah yang lain. Faqalat, lalu wanita itu bertanya, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji, sesungguhnya kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya ketika haji. Adraktu abi syaikhan kabiran, ayahku sudah sangat tua, la yastati'u ayyathbuta ala rahilah, beliau tidak bisa duduk manis di atas kendaraan. Jadi kalau naik onta atau naik keledai jatuh, Masya Allah ya. Nggak ada kendaraan seperti kita Pak, mobil tinggal duduk seperti itu. Orang sakit bisa nggak duduk di atas mobil Pak? Bisa. Orang sakit nggak mungkin bisa, belum tentu bisa duduk di atas keledai Pak. Jatuh, jangankan orang sakit, kita aja yang sehat duduk di atas kuda mungkin tiba. Afahujju anhu, apakah aku boleh menghajikan atas nama beliau? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Wa dzalika fi hajjatil wada, dan ini kejadiannya ketika haji wada. Jadi sebabnya kenapa dihajikan, dibadalkan, ini, anak ini kan membadalkan bapaknya, padahal bapaknya masih hidup, cuman sudah sangat tua. Karena bapaknya punya kemampuan secara finansial, punya kendaraan, cuman masalahnya karena sudah sangat tua, nggak bisa, secara fisik tidak memenuhi. Nah ini untuk mereka yang kemarin punya komorbid terus dipulangkan, yang visa ziarah dipulangkan, itu kan punya kemampuan finansial ya, karena udah bayar itu. Dan ini kesalahan-kesalahan travel ya, sehingga jahatnya travel itu kadang mengelabui jamaah. Pasti berangkat, pasti berangkat. Ya pasti berangkat, belum tentu pasti haji. Berangkat tapi nggak pulang lebih bahaya. Sebab pemerintah di sana itu sudah punya aturan dan dikampanyekan Pak. Di mana-mana itu ada baliho besar tulisannya la hajja bila tasrih. Ada baliho la hajja bila tasrih. Ini pengumuman di mana-mana ya. Baliho-baliho seperti ini. Tidak boleh haji tanpa tasrih. Ini contohnya, al-hajjus sahih yabda'u bitasrih. Haji yang sah itu dimulai dari tasrih. Tasrih itu izin haji. Orang Saudi sendiri kalau mau haji pakai tasrih. Bahkan orang Mekah kalau mau haji pakai tasrih. Sehingga nggak bisa kok bludas-bludus melbu Arafah, itu nggak bisa. Bis masuk Arafah itu kan ada tasrihnya, ada tasrih bis, ada izin bis ditempel gitu ya. Sehingga ketika masuk kalau nggak ada tempelan itu nggak bisa. Kendaraan pribadi itu sudah nggak boleh. Ini untuk penertiban. Dan kampanye seperti ini berkali-kali diumumkan, la hajja bila tasrih, tidak ada haji tanpa tasrih. Akhirnya kalau orang kemudian berangkat haji tanpa pakai tasrih, itu pelanggaran undang-undang di sana. Dan difatwakan oleh banyak ulama, ya mungkin hajinya sah tapi barangkali nggak ada pahalanya. Model haji koboi, tipu-tipu dan seterusnya. Dulu memang longgar, dulu ya, sebelum serame ini, sehingga orang berangkat haji koboi itu mungkin masih memungkinkan, longgar. Sekarang karena saking banyaknya yang haji, maka kalau mau haji harus pakai tasrih.
akan bisa orang pakai visa ziarah, visa amil, visa pekerja. Ziarah itu visitor, Pak. Visa visitor, visa umroh nggak ada. Pemerintah tidak menerbitkan visa umroh ketika sudah mendekati pertengahan Syawal. Sudah nggak ada visa umroh, sehingga mereka nggak bisa ke tanah suci kalau nggak pakai tasrih seperti ini. Ya meskipun namanya bocor ya mungkin saja lewat jalur-jalur tikus ya. Kalau kayak gini gimana Pak? Ya berarti Anda belum punya kemampuan, maka jangan dipaksakan. Dan mohon travel sadar diri, mengantarkan orang untuk ibadah jangan pakai maksiat, ini pelanggaran. Wallahu alam. Karena saya sarankan kalau memang orang tua dulu dalam posisi tidak mampu sampai beliau meninggal, maka tidak perlu untuk dibatalkan. Wallahu alam. Cukup? Ada lagi yang lain? Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan dua sahabat yang satu rajin ibadah dan meninggal syahid. Kemudian sahabat yang satu tertunda, masih diberi kesempatan 1 tahun, namun punya kesempatan untuk ibadah Ramadan. Di sini kelihatannya ada akselerasi percepatan punya pahala. Mungkin itu ukurannya di Lailatul Qadar ya Pak. Lailatul Qadar itu mungkin seseorang itu diterima gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada titik akselerasi ketika Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, di mana orang mendapatkan pelipatan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang seperti ini bagaimana kondisinya? Wallahu a'lam. Nabi SAW tidak menyebutkan itu. Cuman yang jelas di bulan Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Dan semua muslim yang beribadah di Lailatul Qadar, baik kroso maupun tidak kroso ya, baik dia sadar itu Lailatul Qadar maupun dia tidak sadar, maka dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Misalnya Lailatul Qadar jatuh di malam 25. Nah, di malam 25 si A ini nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar dan nggak ada orang yang tahu. Kemudian dia beribadah, ya secukupnya aja sebagaimana ibadah yang lain. Padahal dia mempeng itu di malam 21. Nah, di malam 21 itu mempeng dia. Malam 23 masih semangat, malam 25 mulai lemes. Itu Lailatul Qadarnya ternyata. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan ibadah yang dia kerjakan di malam itu, walaupun hanya sedikit. Dan ibadah itu lebih baik daripada ibadah yang sama selama 1000 bulan. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Sa'id Ibnul Musayyib. Sehingga kata beliau, orang yang sholat maghrib dan isya ketika Lailatul Qadar, dia sudah dapat sebagian dari keutamaan Lailatul Qadar, walaupun kecil. Padahal mau maghrib sama isya, yang paling malas kan cuma ini ya. Jadi di Lailatul Qadar itu dia sholat maghrib, setelah itu tidur, isya dia sholat, terus tidur sampai subuh. Misalnya, itu dianggap sudah dapat Lailatul Qadar. Nah, wallahu a'lam. Pun jawab.